terjadi. Dan apa yang dikatakan seseorang masuk dalam kerajaan surga, kita bisa lihat di dalam Alkitab. Bagaimana orang kaya menyaksikan Lazarus berada di dalam kerajaan surga. Dalam Lukas 16, si orang kaya ini berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, berikan setetes air, sebab si orang kaya ini masuk di dalam neraka. Hidupnya pasti nggak betul, nggak cocok dengan firman Tuhan. Tetapi si Lazarus, dia berada di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Abraham. Artinya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu betul, bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu ada. Dan setiap orang yang percaya akan masuk di dalam kerajaan surga. Ketika surat Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Tuhan sampai kepada Bapa, itu bukan hanya dia tinggal diam aja, tidak. Dia berdoa syafaat untuk orang yang percaya kepada Tuhan, supaya dia bisa masuk sampai ke dalam kerajaan surga. Juga di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan, "Aku menyediakan tempat dalam kerajaan surga." Saudara, kalau kita bicara tentang tempat tinggal, kalau kita lihat tempat ini tempat yang bagus, tetapi firman Tuhan berkata, dalam kerajaan surga Tuhan sudah sediakan rumah. Rumah di dalam kerajaan surga itu luar biasa. Tidak kena gempa. Di sana tidak lagi ada banjir, tidak ada lagi gunung meletus yang seperti hari-hari ini yang Semeru mulai erupsi. Tetapi di dalam kerajaan surga yang ada apa? Di sana ada sukacita. Dalam Wahyu 21 ayat yang keempat, dalam kerajaan surga tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada lagi kesakitan. Sebab tubuh ketika sudah ditebus tidak ada lagi sakit, tidak bisa lagi tua, tidak bisa lagi sakit encok, tidak bisa tekanan darah tinggi. Semuanya begitu indah di dalam kerajaan surga. Sebab di dalam kerajaan surga itu adalah satu tempat di mana Tuhan bertahan. Dan hanya orang-orang yang percaya sampai akhir, itu orang yang bisa masuk di dalam kerajaan surga. Untuk bisa masuk dalam kerajaan surga, cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan setiap umat manusia. Orang yang percaya kepada Tuhan, dosanya diampuni. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Tuhan. Siapa yang bisa menghapus dosa? Tuhan Yesus. Sebab Yesus berkata, pengampunan dosa itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Karena kita mencatat dalam kitab Ibrani pasal 9, Tuhan memberikan nyawanya sehingga darahnya itu menghapus seluruh dosa. Tanpa ada darah tidak ada penebusan. Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk menebus hidup setiap kita yang percaya. Jangan pernah kita dalam dunia ini hidup cuma untuk senang, tapi justru di dalam dunia ini adalah kesempatan kita untuk membuat pahala di dalam kerajaan surga. Bagaimana kita bisa membuat pahala? Kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Kita melihat bagaimana Alkitab itu memberikan kesaksian. Banyak orang percaya melihat Tuhan Yesus masuk naik ke surga. Dalam surat Korintus dikatakan sedikitnya ada 500 orang yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Setiap kita mungkin secara fisik, secara kasat mata sekarang nggak bisa lihat. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu betul. Jangan sampai hidup kita dalam dunia sia-sia. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan.
Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan masuk di dalam kerajaan surga. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak pernah berubah. Langit, bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tidak pernah lenyap. Dikatakan dalam Lukas 21 ayat yang ke-33, juga dikatakan dalam Markus 13 ayat yang ke-31, bahwa langit bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tidak pernah lenyap. Sebab itu kalau kita ada berada di tempat ini adalah satu kesempatan di mana setiap kita melihat akhir kehidupan daripada seseorang. Ketika seseorang itu hidupnya akhirnya percaya kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan selain selamat, dia ini berharga di mata Tuhan. Kata surat Mazmur, engkau berharga di mata Tuhan. Kalau seseorang punya barang yang berharga, ambil contoh emas. Kalau orang punya emas, tentu apa? Tidak mungkin ditaruh di sembarang tempat. Kalau satu orang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dia mati, firman Tuhan dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 116 ayat yang ke-15, engkau berharga di mataku. Orang-orang yang percaya mati di dalam Tuhan. Apakah seorang yang berharga di mata Tuhan itu ditaruh di sembarang tempat? Tentu tidak. Tuhan akan menaruh seseorang yang begitu berharga masuk di dalam kerajaan surga. Kalau secara jasmani orang tahu bagaimana dia harus menyimpan dengan baik, simpan di safety box, di rumah, di bank, atau dimanapun, karena itu adalah benda yang berharga. Demikian juga kehidupan orang percaya ini seperti berharga di hadapan Tuhan. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, dia tidak dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya ambil contoh dalam kisah pasal yang ke-8, cerita tentang Stefanus. Stefanus ini adalah orang yang sederhana, dia percaya kepada Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia ikut di dalam pelayanan, sampai satu ketika dia mati dengan cara yang menyedihkan, yaitu dilempari batu sampai mati. Tapi firman Tuhan mencatat, pada waktu Stefanus mati, dia tidak mati konyol, tidak mati cuma mengerikan. Di situ Tuhan datang menjemput Stefanus. Artinya apa? Kehidupan yang seperti ini berharga di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan pun menjemput Stefanus. Begitu juga setiap kita orang percaya. Tuhan menjanjikan tempat di dalam kerajaan surga. Tuhan menyatakan kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kalau orang berharga di hadapan Tuhan, ya kita mati sudah. Kalau seorang presiden datang ke satu negara, tentu dia akan dapat prioritas. Selain keamanan, tempat yang ditempati itu bagus. Orang percaya kepada Tuhan sampai akhir, dia juga akan mengalami hal yang seperti itu. Di mana tempat itu tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata, yang ada sukacita. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata apa? Memuji Tuhan, mengucap syukur siang dan malam. Orang yang bisa seperti itu sukacita. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi air mata, yang ada sukacita. Dan hidup kita di dalam dunia ini adalah cara di mana kita akan membuat kehidupan kita itu kekal. Satu ketika orang itu mati, tidak lagi ada perubahan atau program. Satu orang meninggal nggak bisa lagi dirubah. Sebab itu kita harus tentukan di dalam dunia ini. Kalau hidup kita memang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, maka kita punya janji yang pasti ditepati oleh Tuhan, yaitu masuk di dalam kerajaan surga. Jangan pernah ragu ikut Tuhan, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu kasih. Setiap yang mengalami kesulitan, kesakitan,
Tuhan tahu, Tuhan tahu yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Pada waktu sakit, tentu seseorang berharap akan sembuh. Sebab itu kadang pengobatan apapun saya kerjakan supaya sembuh. Ada satu waktu di Inggris, dia punya uang untuk membayar dokter, punya uang untuk bayar obat. Dia berkata kepada dokternya, "Dok, saya kepingin hidup. Berapapun kamu minta uang supaya saya bisa bertambah usianya, saya beri." Lalu dokternya berkata, "Maaf, saya bukannya memiliki hidup. Biarpun kamu bisa bayar uang untuk ke dokter, biarpun kamu bisa bayar uang untuk beli obat, umur seseorang itu miliknya Tuhan. Si dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Si apoteker juga tidak mampu memberikan obat. Tapi kalau Tuhan berkata sembuh, sembuh. Kalau kita lihat begitu banyak orang disembuhkan oleh Tuhan dengan cara bukan dengan operasi, bukan cara dengan pengobatan, didoakan di dalam nama Yesus, orang bisa sembuh. Tapi kalau memang waktu usianya sudah waktu yang terbaik, yang ada yang tahu, kadang ada orang yang minta, apa umur itu nggak bisa ditambah 1 tahun aja, nggak ada yang tahu. Kadang satu orang anak kanker, dokter berkata, ya paling panjang 5 tahun. Itu sudah puji Tuhan, sudah jempol. Tapi kenyataannya berapa banyak orang sakit kanker usianya tidak ditambah 5 tahun, ada yang ditambah sampai 10 tahun, ada yang sembuh total. Tapi ada juga ya dipanggil oleh Tuhan. Tapi ingatlah bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah rencanakan yang terbaik. Dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, Tuhan merencanakan rancangan yang terbaik. Tuhan tahu hari depan. Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa menyembuhkan, bahkan Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Tapi Tuhan juga tahu apa yang terbaik buat kita. Setiap kita tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Sebab itu, kalau malam ini kita ada di tempat ini, Pengkhotbah 7 berkata, hendaklah orang yang hidup memperhatikan. Hidup kita di dunia seperti orang bagaimana? Hidup kita di dunia itu cuma sementara sih. Kalau ada istilah orang Jawa berkata numpang ngombe, artinya cuma numpang minum. Waktunya berapa lama? Berapa banyak orang bisa minum? Kalau secara ya ilmiah mungkin orang bisa minum paling 4-6 liter. Sudah kan bahasa Jawanya kelompoknya. Tidak mungkin itu lama. Paling 5 jam, 6 jam selesai. Begitu juga kehidupan kita. Dalam dunia ini serba cepat. Ingat Pengkhotbah 7 ayat 2 berkata, hendaklah orang yang hidup memperhatikan. Kalau emak sudah selesai tugasnya, Tuhan mengambil pada saat yang tepat. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kita berada di tempat ini, kita bersyukur. Saya lihat dalam keadaan ya, kemudian besok ada acara, itu cuma sementara. Nanti akan ada pertemuan yang begitu lebih indah, yaitu pertemuan di Tuhan. Umat tidak lagi kesakitan, kita semua juga dalam keadaan yang sempurna, apa dalam keadaan tubuh yang sudah bagus. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi air mata. Yang ada di sana adalah sukacita untuk Tuhan. Untuk menutup saya ajak saudara ini satu lagu, waktu Tuhan bukan waktu kita. Nanti saya minta gunakan untuk kita Tuhan.
Waktu Tuhan nomor 5. Semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segalanya terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Bapak, kami mengucapkan syukur kesempatan kami menyadari semua hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau keluarga ini yang sebagai mama atau nenek ataupun mama Tuhan, biarlah Tuhan kami menyadari semua kehidupan ini hanya sementara. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami mengucapkan syukur karena Engkau menjamin dalam kehidupan kami. Tuhan menjamin nenek yang sudah dipanggil. Tuhan, Kau yang menjamin semuanya kehidupan lahir dalam dunia ini. Tuhan, kami belajar mengucapkan syukur Tuhan, kalau besok ada acara penghiburan, biarlah Tuhan keluarga Maria keluar dari sini dan melibatkan kami dalam nama Yesus kami. Sebelum kita menutup acara penghiburan malam hari ini, saya persilakan dari pihak keluarga untuk memberikan sepatah dua patah kata mungkin dari tanda hubungan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas perhatian dan segala doa dari saudara-saudara semua untuk
almarhum ibu saya ya yang sudah dipanggil Tuhan. Dan saya juga berterima kasih untuk pelayanan dari saudara-saudara seiman, mulai dari mama sakit ya sampai dipanggil Tuhan, penutupan peti sampai malam hari ini, bahkan mungkin besok ya penguburan. Saya berterima kasih, biar Tuhan sendiri yang membalasnya ya, menurut kemuliaan dan kekayaan Tuhan. Malam hari ini saya mau sedikit menyaksikan perjalanan bagaimana kedua orang tua saya, terutama ibu saya, Ellen, bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Karena dulu kita sekeluarga ini adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam kepercayaan nenek moyang kita. Tetapi Tuhan Yesus itu baik ya saudara. Dia datang seperti firman Tuhan mengatakan, Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saya dan saudara semua. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka janji kehidupan kekal di dalam surga itu pasti terjadi saudara. Ada amin ya saudara. Ini mama saya ini dulu, papa orang yang tidak percaya. Demikian kita anak-anaknya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, beberapa anak-anak sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kedua orang tua saya belum. Dan juga oleh kemurahan Tuhan ya, tidak kebetulan kedua orang tua saya ini satu rumah dengan saya. Nah, saya tuh sering cerita dulu sama papa tentang Tuhan Yesus, tentang bahwa ada kehidupan kekal, ada surga. Tapi papa terus bilang, siapa yang pernah ke surga? Pernah tak kamu melihat surga? Bahwa kamu nanti setelah meninggal kamu masuk surga. Kamu pernah lihat surga? Saya bilang firman Tuhan yang mengatakan. Tetapi saya dan suami, terutama saya terus berdoa untuk papa mama agar mereka memperoleh kasih anugerah Tuhan, memperoleh keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik ya saudara. Dia menjawab doa setiap kita. Satu hari begitu bangun tidur, tiba-tiba bapak saya ini berkata, saya kepingin ikut Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya dia bilang, sampai umur 70 saya tidak mungkin masuk Kristen atau terima Tuhan Yesus. Kualat katanya, sampai 70 tahun saya sudah ikut kepercayaan nenek moyang saya. Tetapi tidak ada yang bisa menolak kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Dari mulutnya sendiri keluar kata-kata ketika bangun tidur, saya mau ikut Tuhan Yesus. Nah, dari